Balik lagi di prediksi akhir pekan. Setelah 6 bulan lamanya gue tidak membuat video YouTube, akhirnya sekarang gue bisa kembali lagi menyapa kalian di dunia per-YouTubean. Gokil, 6 bulan loh gue gak bikin video, udah gak kasih prediksi di video, ya kan. Ya emang karena kesibukannya aja sih di dunia nyata, ya kan. Terus juga emang kemarin tuh lebih aktif di IG ngasih prediksi. Ya banyak lah, ada kelas juga, ya kan. Gila, 6 bulan loh, lama nggak bikin video. Ternyata rambut gue udah makin panjang aja, friend. Gokil ya. Udah mirip Rekti The Sigit belum gue nih? Apa Stepi hitam? Gimana, friend? Sehat semuanya ya? Gokil. Gimana nih? Euro udah mau mulai nih, Euro. Hah? Bola udah tinggal dikit ini. Mau prediksi apa nih? Hah? Gila. Aduh, gue sebenarnya sih pengen lepas kerinduan aja ini buat yang udah lama nggak nonton prediksi akhir pekan, ya nggak? Takutnya pada lupa kalau prediksi akhir pekan itu ada YouTube-nya gitu. Gue takutnya orang tahunya cuma IG-nya doang. Soalnya kemarin pas gue posting di IG tuh tentang video terakhir itu ada yang nanya tuh, "Bang, nama YouTube-nya apa, Bang?" Ya kan, bener, gue takutnya pada lupa aja kalau prediksi akhir pekan tuh ada juga gitu YouTube-nya. Jadi ya gue mencoba untuk seperti yang lainnya lah, dilanjutin lagi video-videonya gitu. Buat yang baru nonton nih, kalau misalnya cuma tahunya ada juga nih ternyata YouTube prediksi akhir pekan. IG-nya kita juga ada, friend. Sama namanya prediksi akhir pekan di IG. Nah, buat yang pengen tahu, pengen nanya-nanya, bisa lah DM aja. Terus juga prediksi akhir pekan ini cuma ada IG-nya aja ya, sama grup WhatsApp-nya di kelas online MM20 ya. Ini khusus juga buat para anggota nih, mohon maaf nih ya, mohon maaf lah, bener dah. Udah jarang aktif, jarang ini lagi ngebahas ya yang seperti dulu pernah kita ramaikan lah. Jadi ya mohon maaf aja karena emang kesibukan gua dan John Cekap itu lagi bener-bener sibuk. Bukan berarti grup itu nggak aktif ya. Kalau emang mau yang anggota masih tergabung di aliansi bajak laut kelas online MM20, kalau mau nanya-nanya bisa langsung japri ataupun di grup juga pasti ada dijawab kok. Cuman emang udah nggak seintens waktu itu aja gitu ya. Dan di grup kelas online MM20 itu khusus buat para betor yang main di 12 bet ya. Ya, biar pada tahu nih yang lainnya. Mainnya cuma di sini doang gitu. Kalau emang mau gabung ke grup, tapi mohon maaf nih sebelumnya, MM20, kelas online MM20 nggak bakal nambah orang lagi ya. Itu ya adalah anggotanya. Kalau buat nambah itu nggak mungkin, tapi kalau buat kurang, kalau misalnya berkurang anggotanya itu masih ada kemungkinan ya, mungkin karena dia terlalu banyak grup gitu kan, makanya dia keluar. Dibilang vakum sih ya mungkin sih iya gitu ya. Ya tapi itu hanya sedikit cerita lah di kelas online MM20 lah ya. Ini gimana Euro nih? Jagoin siapa friend daripada friend? Gokil, gila lo, Euro ketunda 1 tahun gara-gara pandemi. Gila, pandemi emang luar biasa. Nah ini apa ya, gue sebenarnya bingung juga sih friend mau ngomong apaan ini.
cuman karena emang pengen ngoceh aja sih sebenarnya mah, pengen ngoceh-ngoceh aja karena udah lama juga kan ya. Ini lah sebat dulu lah ya, petek nih masih rokok yang sama gue. Nih kan bola udah tinggal dikit nih, udah ya bisa dibilang udah liga cacing semua ya, udah liga antah berantah semua yang main. Ya walaupun gak terlalu antah berantah lah, kayak Swedia, Norwegia itu masih lumayan bagus lah timnya. Nah tapi dengan adanya tim-tim seperti dari Norwegia, Swedia itu juga ngebatasin kita untuk bermain di yang lainnya gitu, kayak Algeria, Estonia mungkin, Finlandia, ya hitungannya cuma sedikit lah friend, bener deh. Sehari itu palingan gue bisa nemuin ya paling 5 tuh udah bagus banget, bisa nemuin 5 tim gitu ya. Walaupun sebenarnya banyak, cuman ya karena karena terlalu aneh juga tim-timnya. Mungkin ya dari 10 atau dari 15 mungkin cuma ketemu 5. Ya sedikit lah. Karena kan paling kayak sekarang ini tuh kalau sore ada di Australia, Jepang, Cina, Korea. Malamnya baru tuh di Finlandia, terus ke Swedia. Baru udah tuh tengah malamnya tuh udah ada juga tuh liga Amerika Latin ya. Pokoknya udah gak terlalu banyak lah. Jadi gue saranin sih pilih matchnya tuh lebih hati-hati lagi lah, supaya lu nggak terjebak dalam pilihan tim lu. Karena sekarang tuh makin sulit lagi nemuinnya tim-tim yang bagus, tim-tim yang patut untuk dipasang. Bahkan sekarang tuh lebih cenderung nih, gue jadi curiga mulu, tim nih aneh nih, ini nggak menang nih, ini nggak menang nih, wah ini kalah nih pasti nih, ini kalah nih. Nggak tanya kebalikan ya kan. Kayak terakhir kemarin tuh di Jepang, dari 6 tim cuma menang 1, sisanya LH semua. Ya mungkin karena emang semalamnya habis keseret di City, jadi masih ada rasa pengen buat ngebales lagi. Nah itu juga sebenarnya salah sih brandnya, itu gua akuin itu salah, karena ya mungkin dalam kondisi yang kurang mengontrol gitu ya. Artinya ini buat pelajaran juga nih buat yang lainnya nih. Artinya gini friend, kalau semisal seandainya nih lu udah kalah nih malamnya nih dan lu pengen ngebalas lagi di hari esoknya, itu sebenarnya lu harus dalam benar-benar kondisi yang prima gitu ya. Jangan sampai ya kayak kejadian aja gitu, kayak gue kemarin itu ya mungkin satu kurang analisanya sehingga hasilnya kurang maksimal gitu. Dan itu pun gue kemarin gue pasangin ya single semua gitu, satu. Dan emang nggak dibilang dia nggak parah sih emang. Ya, cuman kalau gua kan parlay-nya itu iseng lah buat 3 tim aja lah. Parlay 3 tim. Utamanya single gitu. Karena buat gua main parlay itu ya buat iseng aja, buat sampingan aja. Yang lebih utamanya ya single gitu kan. Jadi kalau lu pengen berharap menang dalam satu malam atau satu hari dengan bermain parlay, ya itu sih agak susah gitu. Jangan terlalu berharap, karena kalau lu bermain parlay dalam satu malam itu dan lu berharap menang, justru itu malah sebaliknya, jangan berharap menang gitu. Karena emang susah gitu kan. Apalagi ya
orang-orang kita tuh kalau misalnya kayak main parlay itu bisa 5 tim, 6 tim, 7 tim. Set udah kata gua, justru lu semakin banyak tim yang lu pilih dalam parlay itu semakin sulit friend buat menangnya. Bener dah. Makanya lu kalau tahu ya yang sering lihat prediksi akhir pekan di IG tuh, kemungkinan tuh gue sering posting kan paling 4 pertandingan. Dan itu juga gue keseringan juga selalu bermain di jam yang sama ya. Jam yang sama itu artinya gini tuh, dari 4 pertandingan itu kemungkinan jamnya berbarengan gitu. Misalnya main sore nih jam 4, nah itu rata tuh biasanya tuh jam 4 semua. Kalaupun ada selisih paling selisih 15 menit, 30 menit. Jarak antara tim yang pertama sama tim kedua ya kurang lebih gue lebih karena menurut gue enak aja sih gitu main berbarengan, jadi menang semua gitu kan, bareng, kalah bareng gitu. Nggak perlu aku masang nih jam 4, ntar masang lagi nih timnya yang tim kedua di jam 5, ntar masang lagi nih di tim yang ini. Nggak bisa kalau gue friend, nggak bisa begitu. Kenapa gue masangnya berbarengan itu kayak misalnya tadi gue bilang jam 4 semua, nanti gue bayang lagi tuh bisa jam sekitar jam 8 kalau misalnya ada partai bagus, kalau nggak bagus ya di atas jam 9 atau jam 10 lah baru gue mainin lagi. Kenapa jaraknya cukup jauh ya itu karena gue butuh waktu lagi untuk ngelihat tim yang mau gue pilih nanti gitu. Karena sebenarnya sih ya gue udah nyiapin dari sebelumnya gitu kan, dari sehari sebelumnya lah, nih besok mau pertandingan ini nih. Kalau misalnya main dari jam 4 dulu kalau jam 4 tuh kan berarti kan lu 2 jam kan pertandingan lah kurang lebih lah, 90 menit lah, berarti kan kurang lebih habis di jam 6-an. Kalau di jam 6 itu lu lihat hasilnya nih, maksudnya gue lu lihat dulu hasil lu dari yang lu mainin itu 5 tim, lu ada kemenangan berapa nih, profitnya berapa nih dari 5 tim itu. Misal cuman lu menang 3, kalah 2, berarti kan cuman profit 1 tim nih. Nah profit 1 tim ini berarti kalau misalnya lu mau mainin lagi di partai selanjutnya gitu, lu bisa kurangin nih. Maksud gua kalau lu mau jaga-jaga lagi, lu bisa kurangin main 4 tim aja nih yang jam 10 gitu. Rata lagi nih sama kayak tadi masangnya gitu. Kalau misalnya kalau lu misalnya mau main lagi yang tengah malam jam 2 ataupun langsung ke Liga Sarapan nah lu lihat lagi itu yang di partai kedua itu lu ada profit atau enggak nih, ya kan. Kalau misalnya lu kalah 3 menangnya 1, berarti kan lu kalah 2 tuh hitungannya kan. Nah cuman karena lu tadi udah jaga-jaga sama modal yang tadi nih, nah tuh bisa tuh lu pasang lagi buat 5 tim lagi di tengah malam atau langsung ke Liga Sarapannya. Itu kenapa gue lakuin kayak gitu, itu sebenarnya buat ini aja sih friend, buat ya ngontrol aja biar lu mainnya nggak sembarangan gitu. Jangan sampai kayak karena lu udah kalah nih di partai sore ya kan, lu mulai makin menggila nih di partai malamnya nih. Jam 10 hajar 5 tim, ntar jam 11 ada lagi nih, hajar lagi 3 tim. Jam 12 ntar ada lagi nih 2 tim nih, hajar lagi. Waduh, itu sih lu udah bukan ini lagi, lu udah kesurupan sih itu kalau gue bilang mah. Karena lu ya kayak main jam 10 aja kan, main jam 10, jam 11 lu udah pasang lagi. Itu lu aja nggak tahu nih hasilnya jam 10 ini, lu belum ketahuan menang atau enggak, ya kan. Lu pasang lagi jam 11, pasang lagi di jam 12. Makanya kenapa itu gua kasih jarak kayak gitu, gua ngukur, maksud gua gitu, kemampuan gua untuk bermain tuh seperti itu, supaya juga gua nggak sembarangan mainnya gitu. Jadi buat yang lainnya kalau bisa tuh ya pakai konsep lah main gitu, jangan sembarangan. Bukannya apa friend, bener, kalau buat judi itu emang
ya bisa kehilangan semua. Motor ya kan, kalau punya motor, mobil lu bisa kehilangan mobil, rumah lu bisa kehilangan rumah. Itu kenapa? Ya karena mainnya masih sembarangan. Coba lu konsepin cara mainnya. Misalnya batasin gini deh, sehari 5 tim gitu, bisa nggak lo? Coba nih mainnya udah 5 tim aja sehari, mau menang berapa kayak kalah berapa, yang penting sehari 5. Besok cobain lagi dengan catatan, tapi ya mainnya single ya, 5 tim itu coba lu main single. Kalau lu masih mau coba parlay ya gak apa-apa deh, maksud gue, tapi dengan parlay dengan tim yang sama itu, dengan 5 tim yang sama itu. Nah lu coba nih, maksudnya parlay itu buat sampingan lah, buat selingan aja gitu. Menang syukur, karena ya udah itu anggap aja apa namanya, emang duit hilang. Yang penting singlenya ini lu harus benar-benar hati-hati, maksudnya ya lu pilih dengan baik, dengan sesama gitu, analisanya juga yang bagus. Dan kalau bisa lu jangan terlalu apa ya, tergiur lah. Kalau misalnya dilihat di IG atau di mana, itu hasilnya tuh win semua. Aduh, lu kalau udah ngeliat hasil yang kayak gitu dan lu coba untuk DM, itu udah masuk perangkap lu, friend. Percaya sama gua, lu udah masuk perangkap itu, lu bakal kejebak di situ. Lu bakal dipintain duit buat minta prediksinya. Kalau prediksinya salah, ntar dipintain lagi. Nih yakin JP ya. Omong kosong, friend, yakin JP gua bener deh. Kalau lu dipintain duit terus dibilang yakin JP, aduh, udah tinggalin, nipu udah. Lu daripada udah kalah sama Bandar, kalah sama ngasih prediksi juga, ya double kalah lu, friend, double kill. Bener dah. Banyak loh masih yang suka ngasih prediksi gratis juga, banyak kok. Cari aja di YouTube ada, di IG juga ada. Kalau emang cuma buat sekedar referensi, ya lu carilah. Biasanya suka ada kan, kalau gua kan ngasihnya ya di story. Nanti baru kalau misalnya entah menang ataupun kalah kan, ya gua posting di di postingannya biar pada tahu bahwa ya emang namanya prediksi kan gitu, friend. Nggak selamanya bener, ada kalanya juga salah semua. Ya namanya juga prediksi kan, bener syukur, kalah ya udah gitu. Makanya jangan terlalu berharap bahwa apa yang gua kasih itu bakal bener semua. Enggak juga, friend. Bener deh. Ya syukur-syukur dari 5 tim yang gua kasih itu, lu bisa milih mana nih sekiranya bagus, lu ambil 1 ataupun 2. Mau lihat di tempat lain, wah kira-kira ini bagus apa enggak ya, ambil lagi 1, ya kan. Karena emang ya gue juga jujur, dari 5 prediksi yang gue suka kasih, ataupun dari 4 prediksi, bahkan 3 prediksi pun gue suka masih ada salahnya. Makanya itu kenapa gue bilang untuk bermain single, karena karena gue mikirnya gini aja, dari 5 tim itu kemungkinan ya gue salah satu lah, anggapannya gitu ya. Kalau misalnya gue salah satu, berarti kan gue benernya 3 nih, berarti kalau 3 dikurang 1, 2, berarti gue masih ada profit 2 tim nih. Gue sih mikirnya gitu aja, friend, udah. Kalau buat dipasangin di parlay 5 tim itu dengan rasio kemungkinan kalahnya masih ada, ya gue sih nggak bakal main parlay gitu. Makanya parlay itu ya gue buat iseng aja udah. Syukur-syukur yang single gue bener semua, ya kalau udah bener semua pasti parlay gue bener semua, kan gitu ya kan, simple aja. Nih Euro udah mau mulai, ini mungkin pertandingannya juga paling cuman sedikit lah Euro, sehari itu paling 2. Kalau bisa lu pilih dah tuh buat Euro tuh timnya, bisa gitu. Jadi buat lu nanti yang mau main single, ya kalau bisa sih syukur-syukur lu semua bisa lah buat main single tuh setiap hari 5 supaya lu enggak supaya lu bisa kontrol aja sih sebenarnya. Ya enggak, friend? Ya ini, oh iya,
Oh iya, buat yang main di 12 bet bisa. Buat yang mau main di 12 bet nanti bisa langsung klik link di deskripsi ya. Nanti gue taruh situ link 12 betnya. Kalau mau nanya-nanya soal 12 bet bisa di IG ya, nanti DM aja atau ke WhatsAppnya aja, nanti gue taruh di deskripsi. Lu bisa nanya langsung ke adminnya link 12 betnya ataupun soal lainnya berkaitan dengan 12 bet. Karena nanti gue bakal bikin grup WhatsApp lagi ya, khusus yang main di 12 bet. Jadi buat yang mau dapat prediksi setiap harinya ataupun yang lainnya, belajar analisa ya kan, melihat kemungkinan yang bakal terjadi, bola jalan ataupun ya mungkin nanti ada over under ya. Karena yang biasa tahu di IG prediksi akhir pekan, gue cuman biasa main pakai handicap, nggak over under. Jadi mungkin nanti kalau di grup WhatsApp bakal ada over under ya. Oke, sekian dari gua, sampai berjumpa dan bertemu kembali di video selanjutnya. Oke friend, yo.